Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela Yulina, NIM 2122039, kelas PAI 6B pada mata kuliah materi pembelajaran SKI dengan dosen pengampu Ibu Ade Febrianti. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas materi tentang hutang piutang, gadai, dan hiwalah. Nah, poin yang pertama itu adalah hutang piutang. Hutang piutang menurut bahasa itu artinya memutus. Sedangkan menurut istilah, hutang piutang itu adalah hubungan antara dua orang atau lebih di mana satu pihak meminjamkan uang atau barang yang disebut dengan hutang dan pihak lainnya itu memberikan pinjaman ataupun piutang dengan janji akan mengembalikannya bulan depan. Nah, apabila sudah berjanji, maka hutang tersebut harus dibayar sesuai dengan janji yang sudah disepakati. Nah, selanjutnya itu contoh hutang piutang, di mana contohnya itu adalah Andi meminjam uang sebesar 500.000 dari temannya, yaitu Budi, untuk memperbaiki motornya dan berjanji akan membayar kembali dalam 1 minggu. Nah, dalam 1 minggu itu Andi harus mengembalikan hutangnya kepada si Budi. Nah, selanjutnya syarat dan rukun hutang piutang. Yang pertama, ada dua orang yang berakad, yaitu syaratnya pemberi hutang antara lain merdeka, balik, berakal, sehat, dan rasyid. Yang kedua, syarat orang yang berhutang termasuk kategori orang yang mempunyai ahliyah al-muamalah. Kemudian harta yang dihutangkan. Harta yang dihutangkan berupa harta yang ada padanya seperti uang, barang-barang yang ditukar dan lain sebagainya. Nah, kemudian adanya harta yang dihitungkan, diketahui kadar dan nisab ataupun sifatnya. Selanjutnya gadai. Gadai dalam bahasa Arab disebut aran. Secara istilah gadai adalah penyerahan suatu benda yang berharga dari seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan hutang. Benda tersebut dijadikan jaminan utang ataupun pinjaman agar bisa dibayar dengan harganya oleh pihak yang wajib membayarnya. Jika dia gagal ataupun berhalangan melunasinya, maka gadai tersebut tidak sah ataupun hutang tersebut tidak sah. Nah, selanjutnya rukun dan syarat gadai. Yang pertama, rukunnya itu ada 4. Adanya dua orang yang melakukan akad gadai. Yang kedua, barang yang digadaikan itu ataupun digunakan. Yang ketiga, hutang. Yang keempat, adanya sigot, ijab, dan kabul. Kemudian syaratnya itu yang pertama adalah syarat dua pihak yang berakad, yaitu balik, berakal, dan rosh. Yang kedua, syarat barang gadai ada 3. Yang pertama, barang gadai itu berupa barang berharga dan dapat menutupi hutangnya. Yang kedua, barang gadai tersebut adalah milik orang yang menggadaikan. Yang ketiga, barang gadai tersebut harus diketahui ukuran, jenis, dan sifatnya. Dan yang terakhir, syarat berhubungan dengan hutang al-marhun bih adalah hutang yang wajib atau yang akhirnya menjadi wajib. Poin selanjutnya contoh gadai, yaitu di mana Ali butuh uang 50.000, dia meminjam uang dari temannya yaitu Budi. Agar Budi percaya, Ali menyerahkan jam tangannya sebagai jaminan. Nah, kesepakatannya Ali pinjam uang 50.000, Ali gadaikan jam tangan ke Budi. Nah, jika Ali sudah punya uang, maka ia membayarnya ke Budi dan Budi mengembalikan jam tangannya. Nah, jika Ali tidak bisa membayarnya, maka Budi berhak untuk menjual jam tangan tersebut dan uang dari penjualannya itu bisa untuk melunasi utang Ali kepada Budi. Nah, kita masuk poin C, yaitu hiwalah. Hiwalah secara bahasa artinya pindah. Sedangkan menurut syara adalah memindahkan hak dari tanggungan muhil atau orang yang berhutang kepada muhal alaih, yaitu yang menerima hiwalah. Nah, hiwalah juga bisa diartikan pemindahan ataupun pengalihan hak untuk menuntut pembayaran hutang dari satu pihak ke pihak yang lainnya. Selanjutnya itu contoh hiwalah. Contohnya itu seperti misalnya Ali berutang sebesar 1 juta kepada Budi. Namun Ali tidak punya uang untuk membayar utang tersebut. Ternyata Chandra punya utang juga kepada Ali sebesar 1 juta. Nah,
Solusinya itu di sini Ali berkata kepada Budi, saya tidak bisa bayar sekarang, tapi Chandra punya utang kepada saya sebesar 1 juta. Nah, silakan ambil dari dia. Budi setuju dan kemudian menagih utang ke Chandra. Chandra membayar ke Budi dan selesai. Utang Ali kepada Budi dianggap lunas karena telah dialihkan ke Chandra, dan utang Chandra kepada Ali lunas karena sudah diserahkan kepada Budi. Yang terakhir itu rukun hiwalah, di mana rukun hiwalah itu ada 5. Yang pertama muhil atau orang yang berhutang yang dimaksud dengan pihak pertama. Kemudian muhal, orang yang berpiutang atau pemberi pinjaman, yaitu pihak kedua. Yang ketiga itu muhal alaih, yaitu orang yang menerima hiwalah ataupun pihak ketiga. Kemudian muhal bih, yaitu hutang. Yang kelima itu sigot ataupun ijab kabul, ijab dari muhil dan kabul dari muhal. Nah, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.